Ini kalau kemarin kan banyak nih saham yang boleh dibilang yang naik itu hanya saham-saham tertentu. Padahal kita tahu bahwa market bulan-bulan masuk bulan kemarin nih Oktober ya. Oktober, November tuh mulai nggak enak dan susah ya tradingnya. Tapi ada beberapa saham yang mungkin grup konglomerat tertentu yang kalau udah naik itu nggak ada stopnya gitu loh. Nah kalau kayak gitu dari Rio bisa deteksi gak? Misal contoh saham cuan. Cuan kalau Pak Ani kan Rio udah kawal dari bawah ya. Dari bawah dari jauh-jauh sebelumnya mungkin udah dari tahun kemarin atau gimana ya. Nah kalau kayak cuan, kayak brand, kalau brand ya kan barang baru IPO dan dia cuma 3%. Itu mungkin agak susah diprediksi dengan teknikal ya. Karena dia baru dan tipis juga ya. Cuma kalau cuan kan sebenarnya historical udah bisa kita lihat ya. Nah, jadi ya Cici, saya share screen ya, ya silakan. ya. Jadi kalau kita lihat cuan. Jadi sebenarnya gini, kita balik dulu ke basic technical dulu ya Ci ya. Jadi kita lihat kalau saham, jadi pada dasarnya teman-teman perlu melihat di sini, kalau harga saham itu sideways-nya itu flat ya. Jadi intinya yang terpenting, jadi kalau saya selama ini di pasar modal, saya melihat bahwa saham kalau dia bergerak sideways itu bisa jadi sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting itu gimana? Apalagi udah naik banyak sih, udah naik banyak seperti ini. Nah, sesuatu yang penting itu adalah orang-orang yang sudah profit dari bawah atau yang beli di tengah atau yang spekulatif juga, gitu ya. Ketika harga sideways itu cerita di balik itu pasti mereka itu jualan entah itu profit taking dengan profit taking sebagian atau memang udah fair value udah tercapai nih, misalnya mereka expect di 3.000 udah sampai 3.400 ya why not untuk mereka profit taking, itu istilah seperti itu. Tapi sideways ini sebenarnya ada cerita lebih penting lagi sih sebenarnya di balik itu. Nah, lebih pentingnya itu apa? Lebih pentingnya tuh kayak gini. Jadi saya hilangin indikator dulu. Jadi somehow memahami technical tuh paling enak tuh tanpa indikator sebenarnya. Jadi ketika harga saham itu sideways dan logikanya itu orang-orang itu kan pada profit taking nih, yang belinya di sini jualan di sini misalnya, yang belinya di sini mungkin jualannya di sini, lalu yang belinya pas lagi bottom fishing kemarin mungkin jualan di sini. Benar. Nah, ya kan gitu aja ya. Atau misalnya yang breakout nih, ini kan ada yang breakout nih, ini breakout seperti ini. Nah, dia beli di sini, mungkin dia jualan di sini, atau dia cut loss di sini, misalnya kayak gitu. Itu kan jadi kan banyak cerita sih ya. Cuman yang paling penting kita untuk pahami di sini adalah kalau semua orang jualan. Jadi pertanyaan paling penting itu adalah kalau semua orang jualan, kenapa harganya flat? I see. Itu pertanyaan terpenting di dalam technical sebenarnya. Jadi tanpa indikator pun kita perlu bertanya itu. Kalau semua orang jualan, harganya udah naik, kenapa harga nggak turun? Karena kalau logikanya kalau semua orang itu jualan, ini kan harganya harusnya turun kayak apa ya? Kayak GGRM misalnya, GGRM udah naik sempat kapan 5% sehari, sempat turun terus gitu nanti. Nah, jadi artinya nggak ada yang beli. Tapi kalau kita melihat harga itu tetap flat, entah flatnya di sini atau flatnya gara-gara kayak gini deh. Gambar paling ideal tuh kayak gini sebenarnya. Gambar pendek seperti ini. Jadi ketika berapa hari nih, dari tanggal 14 September sampai 13 Oktober, ini kan sebulan ya. Ini sebulan kalau misalnya dipikir-pikir, kalau semua orang udah jualan, udah all time high, lalu abis itu semua pada mau profit taking, harusnya kan harga turun ke bawah. Tapi kenapa dia itu stay di atas? Nah, artinya sebenarnya logik di balik itu adalah ada orang yang beli. Bisa dia orang, bisa dia itu smart money, bisa dia itu institusi, bisa dia itu apapun itu, pasti ada yang beli. Karena kalau nggak ada yang beli, dijamin harga pasti turun di sana. Dijamin harga pasti turun. Contoh kita balik ke kayak Adaro. Nah, jadi ini kan dari atas dia turun terus nih, turun seperti ini. Jadi dia tidak bisa bertahan di atas waktu itu ya, nih sideways-nya seperti ini. Nah, artinya memang yang beli itu nawar, yang beli itu nanti deh, tunggu nanti aja. Tapi kalau kita lihat cuan, ini beda cerita. Bahkan yang menarik adalah
ketika ada pihak yang menjual, udah deh ini saya mau buang, benar-benar buang, mau habisin misalnya, atau udah nih alokasi terakhir mau dibuang, itu dibalikin naik ke atas. Ya mungkin kita terbiasa dengan, oh ini cuma digocek doang nih, ini cuma dibikin semua orang cut loss nih apa segala macam. Tapi whatever the reason, ketika harga balik ke atas, ini tuh pertanda bahwa pembeli itu masih ada dan diam-diam membeli. Dia nampungin barang-barang orang. Itu istilah seperti itu. Nah, itu story di balik konsolidasi. Tapi kalau kayak gini, ya silakan terus. Kenapa sih? Tapi kalau kayak gini kita validasi dengan EMA. Kita validasi dengan EMA. Jadi somehow sebelum MA sebenarnya ada storyline gitu. Iya. Nah, jadi kalau divalidasi dengan EMA bagaimana? Harga sahamnya tadi jauh dari MA nih. Kalau teman-teman lihat di sini kan jaraknya kan jauh ya. Iya. Tapi lama-lama pelan-pelan dia udah mulai sempat nempel. Deket. Nah, mulai rata seperti ini. Jadi sebenarnya kalau melihat kondisi seperti ini sebenarnya udah titik nol, udah equilibrium baru lah istilahnya. Jadi orang yang bilang kemahalan udah nggak relevan. Orang yang bilang murah bisa jadi memang murah, tergantung dari nanti next story atau next fundamental matters-nya itu apa gitu sih. Jadi biasanya saham kalau udah sideways, nggak turun-turun, udah merapat lagi ke moving average, disitulah kita bisa expect sesuatu gitu sih. Itu di sini. Saham juga mirip kayak di sini sih. Nah, di sini. Nah, ini kan cuan kan dulu kan rally kan dari 240 ya, pas hari pertama listing sampai ke 1000. Nah, ini juga story yang sama ternyata. Jadi ini dia sideways. Nah, sideways dan pertanyaan adalah kembali lagi, kalau orang udah profit semua dari beli di sini, beli di sini, beli di sini, jual di sini, atau jual di sini, atau jual di bawah, atau jual di manapun, kenapa harganya nggak longsor ke bawah? Kan itu jadi pertanyaannya. Nah, jadi balik lagi bahwa di dalam fase ini ada buyer yang dominan gitu, ada buyer yang menunggu, udah standby, dan ketika barang udah di satu atau sedikit pihak, harga hampir pasti akan naik. Itu udah hukum mangga 2 sih. Hukum supply and demand. Iya, kalau handphone model A udah di tangan satu pihak, itu nggak, kalau handphone mungkin nggak ya. Tapi kalau ada tas merek tertentu, KW Super misalnya gitu, di mangga 2 bisa gitu. Dan itu udah di satu pihak, itu pasti harga bisa kemana-mana gitu. Nah, jadi itu prinsip dari konsolidasi gitu sih. Oke. Terus kalau kayak gitu, yang tadi saya mau nanya, kamu nggak liatin volume apa pengaruh gak? Soal gini Rio, kayak kemarin waktu brand itu ada kemiripan. Brand itu sempat konsol lama 43, 44 tembus, 44 10, 44 20 dia turun lagi 43. Terus volumenya itu sempat makin hari makin habis. Nah, terus ada temen aku bilang, "Ini volumenya makin hari makin habis nih," katanya. "Ini kayaknya mau turun." Tapi di luar itu ternyata bukannya turun, malah jadi naik lagi ke atas kenceng. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu volume itu penting gak sih diperhatiin juga? Kalau saya sih ya. Kalau saya nggak lihat, karena biasanya kalau harga saham makin tinggi, volume makin kering sih. Oh, emang gitu ya? Dan biasanya kalau udah makin kering, itu makin gampang naiknya. Coba ya, kita coba lihat deh, yang brand deh. Brand itu tepat 1 hari, 2 hari sebelum dia terbang tinggi, itu volumenya kayak downtrend secara volume ya, bukan technical chartnya. Jadi volumenya itu apakah karena orang yang jualan makin habis? Ini mungkin ya? Iya, benar. Tiba-tiba malah meledak gitu loh. Iya, jadi memang kalau saya tuh kalau volume saya lebih melihat sebenarnya agregat dalam historisnya sih. Bahwa volume itu yang paling ideal adalah dia setiap hari saham ini selalu ada transaksi dan ketinggiannya itu ngacak gitu. Jadi kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang. I see. Jadi kayak misalnya brand, lalu tadi ada cuan ya, cuan. Ya, cuan. Justru kalau yang rata itu mesti curiga ya. Jadi saya sebenarnya lebih senang melihat setiap hari ada transaksi ketinggiannya kacak. Ini tuh volume yang enak untuk dianalisa. Tapi somehow saya tidak pernah melihat volume untuk breakout sih. Karena kalau bicara volume untuk breakout, kita lihat nih misalnya breakoutnya kan di sini nih. Iya. Di candle ini.
Tapi ketika itu kan volumenya malah nggak seberapa gitu loh. It- Dimana ini kan volumenya ini sebentar saya hapus dulu MA. Ini tuh ternyata lebih rendah dari yang kemarin kan gitu. Mm-mm. Atau bahkan sebenarnya mirip-mirip sama yang minggu lalu di sini. Jadi ini saya jarang lihat. Karena kalau kita mau menunggu volume breakout yang tinggi, artinya kan kita hanya bisa beli di sini. Di sini. Nah, jadi biasanya saya nggak pernah lihat volume, dan saya tergolong penganut orang yang percaya harga saham makin tinggi, volume makin kecil. Mhm. Biasanya seperti itu. Karena apa? Karena trader makin dikit. Kalau menurut saya, Benar juga sih. trader itu makin dikit. Iya. Kan kebanyakan trader tuh kan suka kan buy on support, sell on resist, buy low sell high, buy low sell high. Lalu kalau udah mulai rally, mereka coba breakout buy, lalu udah untung berapa dijual. Tapi somehow mereka pasti akan kembali ke basic trader, yaitu saya mau beli di bawah. Mhm. Saya mau beli di bawah, dan ujung-ujungnya ketika mereka bicara mau beli di bawah, mereka akan cenderung antri di harga psikologis mereka dulu gitu loh. Ini kayak contohnya nih, kayak misalnya ini cuan. Jadi kalau dulu mereka belinya di sini, Mhm. mereka jualnya itu di sini, Mhm. maka mereka pasti akan expect ngantrinya di sini nanti. Iya. Nggak naik-naik. Udah ngantri di sini nggak naik-naik, tapi kan ini biasa nih ya, kalau trader tuh kan kalau udah diantri nggak dapet, dia kan naikin antrian gitu kan sih, kan biasanya gitu, dinaikin terus, tapi akhirnya kan nggak pernah jadi transaksi karena dia cuma ngantri di bawah. Nah, biasanya itu yang bikin volume itu makin habis. tipis ketika harga udah pucuk. Jadi somehow ya itu yang menarik. Karena apa? Karena semakin kita bisa nge-hold, itu artinya profit itu semakin bisa lebih instan gitu, Benar. lebih baik. Biasanya kayak gitu. Tapi emang saham-saham gini ya, secara iman kita jadi tipis karena saham udah naik banyak. Jadi kayak aduh ini valuasi, tapi balik lagi valuasi itu adalah satu sisi, kemudian kenaikan harga saham adalah di sisi yang lain. Jadi kadang-kadang kita susah ya. Kalau udah tinggi, aduh kita pikir, aduh ini udah tinggi ya. Nanti kalau turun gimana? Ternyata bukannya turun, tapi dia malah naik. Nah, tapi ini ada satu lagi ya Rio. Ini yang sangat menarik dan kebalikan daripada dua yang baru tadi. Ini adalah untuk Barito. Barito ini kalau kita lihat volumenya itu cenderung lumayan membaik, tapi harga saham itu belum kemana-mana atau memang ada distribusi atau gimana gitu. Ini yang sangat membingungkan gitu loh. Terus ini banyak Jadi, jarum suntik ya. Barito ya. Barito itu sebenarnya kita udah sempat pantau itu cukup lama karena gini sih. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sini, Barito itu tuh kemarin itu sebelum brand IPO itu dia Sempat naik. udah nyenggol all time high dia. Bener. Jadi kan di sini Benar. nyenggol all time high, tapi dia koreksi lagi. Jadi sebenarnya ada dua skenario yang di kepala saya, tapi ini nggak bisa divalidasi. Ini nggak bisa divalidasi benar atau enggak. Jadi biasanya kalau ada saham satu grup atau mungkin satu sektor yang relate, biasanya kalau satu saham itu nggak bisa dibeli orang karena udah ketinggian, mereka akan cari yang masih di bawah. Biasa seperti itu. Cari di bawah. Ini kasus-kasus ini pernah terjadi dulu pas sebelum pandemi, malah lebih tepatnya. Pas harga emas naik melonjak tinggi, orang-orang beli MDK udah mahal, lalu Antam udah agak tinggi, orang akan cari PSAB. Tapi PSAB nggak naik. Karena apa? Bisa jadi karena ya itu jadi kesempatan smart money-nya di sana yang, jual, mumpung orang beli ya gue jualan aja gitu. Nah kalau di BRPT ini bisa jadi kejadian kayak gitu sih. Mungkin kejadian seperti itu. Jadi kalau Rio lihat dari sini kan volume cenderung naik ya. Tapi sahamnya itu malah kalau kita lihat kayak bukan double, rounding top ya. Yang atas ini sih. Iya. Oh berarti. Ini dia. Jadi, ini menarik nih. Baru disinggung mengenai volume, saya juga baru ngeh juga. Dulu kan rendah, sekarang tinggi. Artinya kan itu distribusi sih.
Oh, oke. Kan jadi mumpung banyak yang mau beli, banyak yang minat, mumpung karena nggak dapet brand, cari apa ya gitu ya. Ini kemungkinannya bukan sesuatu fakta ya. Iya. Akhirnya beli di BRPT. Kenapa bisa volume jadi tinggi? Karena orang banyak yang mau membeli di BRPT. Akhirnya ya udah, yang mau jualan, yang mau profit taking dulu. Tinggal memang profit takingnya tuh siapa? Jadi bisa jadi kan sebenarnya cukup logik juga orang yang beli di sini profit taking, kan bisa gitu juga sih. Atau orang yang beli di sini, atau orang yang beli di sini, ini mereka either profit taking dimanapun di sini kan semuanya dalam posisi untung kan gitu. Dan yang lebih menarik adalah orang yang nyangkut di sini. Ini kan ada yang nyangkut nih, ini kan nyangkut banyak nih pasti. Iya. Ini nyangkut, ini udah dijamin nyangkut kan, karena walaupun smart money-nya exit, tapi kan ada orang yang nggak beli. Mereka bisa jual, pasti ada yang beli. Ini kan pasti nyangkut. Nah, mereka juga kan berpikir, jual di sini, atau kalau misalnya telat, ya jual di sini. Akhirnya harganya itu cenderung turun. Gitu. Oke. Jadi turun. Okay. Nah, balik lagi, jadi kita perlu melihat sekarang BRPT ini gimana. Nah, cara untuk melihatnya memang paling enak adalah kembali ke konsolidasi lagi. Ini kan sideways, Benar. ini resisten, ini support. Jadi sebenarnya dalam kondisi sekarang itu bisa dianggap yang jualan udah habis. Udah selesai, yang profit taking udah selesai, yang dulu nyangkut 2 kali di pucuk itu udah selesai, atau bahkan yang nyangkut di sini karena apa istilahnya, berasumsi bakal break all time high misalnya, mungkin dia yang udah nggak tahan udah exit juga, tapi yang masih tahan masih nge-hold di sana. Contohnya seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ini sebenarnya ada, kalau menurut saya ini jadi saham yang layak pantau lagi karena setupnya ini udah positif lagi sih. Oh, nah, oke. Dari sini baru kita pakai MA. Kelihatan nih, benar. Dia memang at least di atas 2 MA. Iya. Walaupun MA 50 memang masih di atas resisten dan jadi alasan juga BRPT ini terkoreksi kan. Tapi pada dasarnya selama dia bisa bermain di area 1150 sampai 1200 sih, apa ya, saya cukup yakin dia kembali ke atas sih. Oke. Potensi. Karena seller udah habis. Oke. Karena seller udah habis. Kalau seller belum habis, pasti turun terus. Pasti turun terus. Jadi setelah naik di sini, jadi biasanya kalau seller itu belum habis, ini harga saham naik ke atas, ini pasti turun dan ambles lagi. Iya. Ambles lagi. Tapi ini beda. Ini jadi kelihatan banget sih, ini orang yang ngebeli itu udah mulai, apa ya, istilahnya udah mulai rebutan sih kayaknya. Udah. Iya sih. Nah, ini mungkin panic buying atau ada story tentang apapun itu, tapi membuat yang seller itu udah nggak sedominan kemarin-kemarin. Di BRPT. Oke, mungkin kalau kita nggak ngomongin kakaknya yang satu lagi, TPIA, itu juga agak mirip loh. Maksudnya dia kan kalau katanya orang itu udah Minervini. Mungkin kalau istilahnya Rio ini apa ya yang naik terus itu, yang kamu punya ciri khas tuh kalau galeri saham itu. Apa ya, higher high, higher low itu ya sih? Iya, apa ya, aku jadi lupa sih namanya. Ini kan kalau kita lihat kan udah all time high terus nih, dikawal terus. Tapi kemarin pas sideways di range 3.000 untuk ngebreak ke atas itu agak mulai berat nih di sini. Ini agak membingungkan nih, apa dia mau lanjut atau dia sebenarnya orang nyangkut itu ada atau ada punya barang lama itu pada jualan. Tapi kalau kita lihat ini kan all time high. Ini sih kalau kayak gini sih udah nggak ada yang nyangkut sih, Ci. Iya, nah. Tapi kenapa dia nggak mau naik ya? Bingung. Ya, memang akhirnya ada beberapa fase pergerakan harga yang kita memang nggak bisa ketahuan sih, Ci. Sebentar, saya coba ganti jadi di modul. Nah, ini nih. Jadi sebenarnya pada akhirnya saham kalau udah rally, mau nggak mau kita kembali ujung-ujungnya ketika valuasi udah nggak masuk misalnya, udah mahal. Atau story-nya udah keluar semua tapi nggak ada another story misalnya seperti itu, ujung-ujungnya pegangan kita itu adalah technical, garis merah ini sih. Iya. Jadi
selama dia break, selama dia di atas tangga merah ini mau nggak mau kita hold terus. Itu udah pegangan terakhir. Kayaknya ini mirip kayak brand ya. Iya, makanya cuman banyak yang bilang gini, loh kok ini barang nggak mau lanjut, kayak di atas tuh kayak ada yang jualan, apa ini memang barangnya tipis gitu, jadi gampang sekali Iya, orang iya. naik. Barang tipis iya, cuman kalau melihat bentuk kayak gini sih Ci, ini masih positif untuk naik sih sebenarnya. Dan volume kalau kita lihat ya, dari sejak September itu kenaikan volumenya lumayan loh. Dia breakout di certain volume dan volumenya itu nggak turun jauh daripada waktu dia breakout itu. Betul. Tapi memang kalau volumenya gini kan volumenya agak rapi ya Ci. Dia agak rapi. Jadi sebenarnya dia ini lebih tanda kutip di maintain daripada BRPT. Karena kalau misalnya BRPT nih, kalau BRPT itu volumenya itu kayaknya rapi juga. Tapi kalau TPIA emang barang marketnya tuh kecil banget. Itu masyarakatnya itu cuma 7%. Jadi mungkin kalau yang pegang, aku juga nggak yakin yang pegang masih banyak, apalagi harga all time high begini kan. Iya. Ini saya ini rasanya TPIA ini marang di market sangat dikit karena sepanjang dia naik, ini volumenya kan rata sih. Iya. Relatif rapi ya. Kalau BRPT beda nih. BRPT cukup beda. Jadi saya rasa BRPT lebih banyak kan BRPT kan lebih zigzag nih. Iya. Jadi BRPT itu lebih banyak barang di market daripada TPI. 28%. BRPT memang kerasa sekali banyak barangnya, karena waktu naik kencang kadang-kadang ada yang gebuk gitu langsung turun, dan sekali gebuk bisa 2 harga ke bawah, 3 harga kadang-kadang begitu. Iya. Oke. Jadi menurut Rio ini yang 2 ini masih cukup menarik gak? Buat misalnya aku misalnya udah kehilangan brand atau cuannya aku nggak mau jual, aku pengen nambah nih koleksi saham grup yang memang lagi rame ini, kira-kira untuk Barito sama TPIA ini masih cukup menarik untuk kita beli nggak? Kalau brand itu besok kayak Senin udah buka suspend kan ya? Ya, semoga ya sih. Kalau saya lihat, kalau cuan udah ketinggian, brand ketinggian, saya rasa BRPT yang lebih menarik daripada TPIA. Karena kalau TPIA kan udah agak di tinggi nih. Jadi kalau udah punya barang, simpen, bagi saya selama dia berada di atas support di sini. Iya. Ini kalau teman-teman bingung ini apa, ini sebenarnya teman-teman kalau googling aja itu fractal, price fractal. Ini price fractal. Jadi di 2880. Jadi kalau teman-teman lihat biru solid, merah yang solid garis ini, itu coba googling aja price fractal. Itu udah bisa dicari dimanapun. Tinggal periode-periode berapa lama, panjang atau pendek, untuk yang biru solid ini. Jadi pada dasarnya TPIA kalau udah punya, teman-teman sih simpan aja. Selama di atas merah ini simpan aja.